Di video kali ini aku akan membahas mengenai kasus seorang wanita yang diperkosa dan berujung pada pembunuhan yang dilakukan oleh seorang psikopat. Nah, kalau misalnya kalian penasaran, tonton terus ya. Jadi, korbannya ini bernama Anna Faber yang berusia 25 tahun yang dinyatakan hilang pada tanggal 29 September 2017 di kota Utrecht di Belanda. Jadi nih guys, menurut penuturan dari teman-teman kerjanya, Anna ini merupakan seorang wanita yang sangat ambisius yang memiliki impian sebagai pemimpin di sektor seni, dan juga dia memiliki rasa tanggung jawab yang sangat besar. Tetapi tiba-tiba dia dinyatakan menghilang. Nah, aku ceritain dulu ya mengenai kronologi kenapa si Anna ini bisa meninggal. Jadi si Anna ini memiliki hobi bersepeda. Nah, pas waktu itu sekitaran jam 5 sorean, dia ini tuh keluar dari rumahnya untuk bermain sepeda. Ya walaupun dia kagak ada tujuan mau kemana-mana sih, ya namanya juga pengen olahraga ya kan. Bahkan nih guys, pada saat si Anna itu lagi bersepeda, di situ keadaannya lagi hujan. Tuh kan kelihatan banget ya kalau misalnya si Anna ini benar-benar memiliki hobi bersepeda. Nah, sekitar pukul 6.15 sorean, dia ini ngechat pacarnya, kayak ngasih tahu gitu dia ada di suatu tempat. Ya kalau di WhatsApp kayak Sherlock gitu ya guys kayaknya. Oh iya, jadi tempatnya si Anna ini bersepeda sama rumahnya itu berjarak cuma 12 kilometeran guys. Nah, tadi kan si Anna ini keluar dari rumahnya untuk bersepeda pukul 5 sore. Terus dia ngabarin pacarnya itu pukul 6.15 sore. Berarti dia udah sekitaran 1 jam 15 menit bersepedanya. Jadi nih guys, bahkan pada saat si Anna ini lagi bersepeda itu, dia juga ngirimin foto selfie-nya gitu ke pacarnya dalam keadaan kayak hujan-hujanan gitu. Nah, terus sekitar jam 19.50-an itu pacarnya ngirim pesan lagi ke si Anna. Tapi kok kayak nggak dibales gitu pesannya, padahal nggak kayak biasanya si Anna itu kayak gitu. Nah, pas dilihat tuh pesannya itu checklist 2. Berarti kan keadaannya HP-nya si Anna ini kan aktif, tapi kok nggak dibaca pesannya. Dan akhirnya pacarnya dan keluarganya ini jadi panik dong, terus khawatir. Apalagi kan keadaannya lagi hujan, terus malam, perempuan lagi. Ya kali kan ya sepedaan dari sore sampai malam, ya apa kagak ngep tuh ya dari sore sampai malam gitu. Ya akhirnya kan karena keluarganya ini curiga, lapor nih ke polisi kalau misalnya si Anna ini kok kagak balik-balik udah dari sore sampai malam. Dan akhirnya pada keesokan harinya, tepatnya pada hari Sabtu, polisi nih akhirnya menyebari buletin-buletin gitu loh ke koran-koran. Terus kayak di Indonesia tuh biasanya stiker-stiker yang ditempelin di tiang listrik tuh. Nah kayak gitu tuh untuk memulai pencariannya si Anna ini. Nah, sementara pacarnya ini udah mengupload di Facebook atau sosial media lainnya itu kalau misalnya si Anna ini hilang, kayak biar nyari gitu loh. Dan akhirnya nih, postingan pacarnya ini jadi kayak booming, jadi kayak viral di seluruh Belanda. Nah, karena berita ini viral, akhirnya para polisi nih jadi makin fokus gitu nyari keberadaannya si Anna. Ya kayak menurut aku udah viral tapi polisinya kayak masih nganggap enteng, terus diem doang, kayak nggak berwibawa gitu ya kan dilihatnya. Dan akhirnya pencarian pertama itu yang pada hari Sabtu dicari di sekitaran tempat atau lokasi pada saat si Anna ini ngirimin foto selfie-nya ke pacarnya. Tetapi mereka tidak menemukan si Anna ini. Dan akhirnya pencarian pada hari Sabtu itu diselesaikan.
dan mereka melanjutkan keesokan harinya, yaitu tepatnya pada hari Minggu. Jadi mereka ini, yaitu polisi, lebih dalam lagi kayak nyari gitu loh keberadaan si Ana, sampai yang jalur-jalur sepeda yang menurut mereka dilaluin sama si Ana ini dicari lebih mendalam lagi. Dan bahkan nih guys, mereka sampai mencari menggunakan helikopter. Nah, keluarga, teman-teman, pacarnya, dan bahkan puluhan relawan yang tadi udah aku jelasin ya guys, karena kasus ini viral jadi kayak banyak gitu loh yang pengen ngebantu nemuin si Ana ini. Mereka semua berkumpul untuk membantu polisi. Jadi mereka ini tuh ngebuat kelompok sendiri gitu loh guys. Nah, mereka mulai berpencar di daerah hutan-hutan sekitar tempat Ana tadi hilang, dan juga mereka menempelkan serta menggantungkan poster-poster yang bergambar Ana kalau misalnya dia itu dinyatakan hilang. Ya, tujuannya untuk membantu para polisi menemukan Ana. Nah, karena mereka ini udah nyari si Ana hampir 2 hari, tapi Ananya juga tetap nggak ketemu, akhirnya polisi ini mencari cara lain, yaitu polisi melihat catatan teleponnya si Ana dan diketahui bahwa HP-nya ini terakhir dilihat sama si Ana pada pukul 19.30. Karena hal itu, akhirnya para polisi ini tuh hanya fokus mencari di tempat di mana ditemukannya sinyal HP-nya si Ana ini. Mereka tuh kayak lebih menelusuri hutan-hutan di sekitaran tempat itu. Pada tanggal 3 Oktober, mereka nih menemukan jaketnya si Ana. Nah, karena jaketnya si Ana ini udah ditemukan sama para polisi, akhirnya pada hari Rabu mereka nih kayak makin gencar gitu nyari keberadaan Ana, dan pencarian tuh makin diperluas. Dan pada hari Kamis mereka menemukan sepedanya si Ana tergeletak di taman. Nah, tamannya ini deket gitu guys sama danau. Jadi para polisi tuh mikirnya mungkin aja nih si Ana tenggelam di dalam danau itu. Dan akhirnya para polisi mencari di sekitaran danau itu. Ya mungkin ya menurut aku, para polisi nyuruh tim penyelamat untuk nyebur ke dalam danau itu nyariin si Ana. Tetapi si Ana tetap gak ditemukan. Nah, jadi pada hari Jumat tasnya si Ana ini ditemukan tidak jauh dari tempat ditemukannya sepedanya itu, yaitu di taman tadi itu ya guys. Nah, banyak orang yang beranggapan kalau si Ana ini mungkin aja dibunuh atau diculik atau dilakukan tindakan kriminal lainnya pada saat dia bersepeda. Nah, menurut aku nih ya guys, ini penculik atau pembunuhnya ini kayak bikin clue-clue gitu loh guys. Kayak sengaja bikin barang-barangnya si Ana ini terpencar-pencar gitu guys. Menurut kalian gimana? Tulis ya di kolom komentar. Nah, akhirnya mungkin ya para polisi ini beranggapan kalau misalnya si Ana emang beneran diculik pada saat bersepeda. Karena ya udah gitu, mereka juga pasti mikir dong, gak mungkin nih si Ana tadinya niatnya pengen bersepeda, terus ninggalin sepedanya, terus ninggalin tasnya, terus ninggalin jaketnya di tempat yang berbeda-beda, bukannya dia malah langsung pulang ke rumahnya. Kayak gitu pasti mikirnya dong setiap orang yang ngelihat kasus ini, ya nggak sih guys? Nah, akhirnya pada hari Senin, tepatnya pada tanggal 9 Oktober, para militer tuh langsung kayak turun tangan gitu loh guys. Mungkin menurut aku ya, para militer ini kayak tentara gitu ya. Dan akhirnya para pencarian pun dilanjutkan dan diperluas untuk mencari keberadaannya si Ana ini. Dan bener aja nih, pada hari itu akhirnya para polisi dan para militer atau tentara itu berhasil menangkap seorang narapidana yang bernama Mikhail B yang pada saat itu berusia 27 tahun. Nah, kenapa sih si Mikhail ini ditangkap? Karena banyaknya kemungkinan makanya nih si Mikhail ini dijadiin tersangka. Apa aja sih kemungkinannya ini? Karena nih ya, yang pertama, si Mikhail ini merupakan seorang narapidana, tetapi karena dia memiliki penyakit mental, akhirnya dia ini dimasukkan ke salah satu klinik untuk menyembuhkan penyakit mentalnya.
Nah, jadi tempat klinik di mana si Mikhail ini dirawat berada di sekitaran tempat di mana si Anna ini hilang. Nah, kebetulan banget nih guys, polisi menemukan fakta bahwa pada tanggal 29 September pada saat si Anna ini menghilang, si Mikhail juga keluar dari kliniknya menggunakan mobil ibunya. Dan pada saat dia kembali ke kliniknya, terdapat goresan di wajahnya si Mikhail, kayak abis berantem gitu loh guys. Lalu alasan lain polisi mencurigainya ini, dia ini pernah menjadi seorang narapidana pada tahun 2010, pernah kayak dihukum gitu karena memperkosa 2 gadis di bawah umur. Dan dia ini bukan yang ngerasa menyesal, tapi dia justru malah menyebarkan kalau dia ini udah memperkosa orang gitu ke teman-temannya. Aneh banget gak sih orang kayak gitu, ih, sumpah. Oleh sebab itu, ia dimasukkan ke dalam penjara selama 11 tahun, yaitu 10 tahun untuk kejahatan yang ia lakukan, dan 1 tahunnya lagi untuk kasus perampokan yang ia pernah lakukan juga guys. Ketika Mikhail ditangkap, dia ini gak mau ngejawab semua pertanyaan yang dilontarkan oleh polisi. Tapi nih tiba-tiba pada tanggal 11 Oktober dia berubah pikiran dan dia mengaku kalau dia ini telah membunuh si Anna. Ia juga memberitahukan kepada polisi di mana mayatnya si Anna ini disembunyikannya. Lalu keesokan harinya, tepatnya pada hari Kamis tanggal 12 Oktober, para polisi langsung dengan cepatnya menggeledah serta mencari keseluruhan tempat yang dibilang sama si Mikhail itu. Dan akhirnya setelah 11 hari menghilang dan menjadi misteri, mayat Anna ditemukan oleh polisi. Dan akhirnya si Mikhail itu langsung dipenjara dong. Dan dia juga kayak diinterogasi dengan lama gitu oleh para polisi. Kenapa nih dia bisa ngebunuh si Anna? Jadi selama persidangannya ini dia tuh kayak ngejelasin kenapa dia bisa ngebunuh Anna. Jadi ceritanya itu dia sebenarnya nih cuma niat buat memperkosa si Anna. Tapi karena si Anna ini terus-terusan teriak minta tolong kepada orang lain, akhirnya dia membunuh si Anna. Dan akhirnya pada tahun 2018 si Mikhail ini dipenjara selama 28 tahun. Jadi dia dipenjara beneran ya guys, di jeruji penjara, bukan di klinik lagi. Oke guys, sekian video yang aku buat pada hari ini. Kalau menurut aku ya, aku pribadi sih kasihan banget ya sama si Anna ini. Dia tuh kayak cuma niatan buat bersepeda yang mungkin aja olahraga gitu kan. Dan dia juga gak kenal siapa Mikhail ini. Tapi dia harus meninggal di tangan seorang narapidana yang memiliki penyakit mental, yang psikopat gitu. Kasihan banget kan guys. Menurut pendapat kalian nih gimana? Tulis ya di kolom komentar. Oh iya, aku mohon maaf kalau misalnya aku salah memberikan informasi atau aku salah ngomong. Nah, jika kalian suka sama videonya, kalian bisa like videonya, komen videonya, subscribe videonya, dan share ke semua sosial media kalian dan ke teman-teman kalian.